Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kesempatan ini kita melanjutkan perkuliahan dalam mata kuliah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Pada hari ini kita masuk ke dalam pembahasan tentang sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia. Pada bahasan ini nanti kita akan mengelaborasi bagaimana pemikiran tentang HAM dan pengaturan tentang HAM di Indonesia dimulai dari ide-ide yang berkembang sebelum kemerdekaan hingga kondisi paling aktual hari ini yang bisa kita potret dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Periode yang pertama kita elaborasi atau kita bahas yaitu periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pada periode ini, pemikiran tentang HAM masih dalam pergerakan-pergerakan, pemikiran-pemikiran pergerakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat di masa penjajahan. Beberapa yang terekam di dalam literatur menyebutkan misalnya Budi Utomo. Budi Utomo sudah mulai mengajukan ide-ide atau pemikiran-pemikiran tentang HAM yang diantaranya terkait dengan kesadaran berserikat, kesadaran untuk mengeluarkan pendapat, jaminan-jaminan petisi ya, terhadap pemerintahan kolonial pada saat itu, yang kesemuanya merupakan bagian dari jaminan terhadap hak asasi manusia, hak warga negara. Jadi poin utama yang diperjuangkan oleh Budi Utomo kala itu adalah pemikiran-pemikiran terkait dengan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Lalu organisasi selanjutnya yang bisa kita ikuti pemikiran tentang HAM adalah Perhimpunan Indonesia. Titik tekan dari pemikiran organisasi ini adalah terkait dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi pada saat itu kita masih dalam masa penjajahan, maka ide dari Perhimpunan Indonesia adalah mendorong bangsa ini dapat menentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain, ada hak untuk merdeka dari penjajahan. Selanjutnya ada organisasi Sarekat Islam. Perhimpunan ini melakukan usaha-usaha yang kalau kita capture dari berbagai literatur, titik tekannya adalah terkait dengan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan. Ya, termasuk di dalamnya tentu saja terkait dengan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial kala itu. Menyambung selanjutnya pemikiran yang dilakukan atau diajukan oleh Indis Party. Pemikiran oleh organisasi ini titik tekannya terkait dengan hak-hak perlakuan yang sama dan spesifik kepada hak untuk merdeka. Kemudian ada pemikiran dari PNI yang mengedepankan hak untuk memperoleh kemerdekaan. Lalu pemikiran-pemikiran tersebut dibahas di dalam sidang-sidang Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan yang diantaranya mengemuka diskusi terkait dengan hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, lalu hak terkait dengan kebebasan memeluk agama serta keyakinan, lebih lanjut ada hak terkait dengan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Itu gambaran bagaimana periode sebelum kemerdekaan sudah mulai mengemuka terkait dengan jaminan atau pemajuan hak asasi manusia. Berlanjut setelah itu, kita dapat mengikuti pemikiran dan pengaturan tentang hak asasi manusia di Indonesia di rentang tahun 1945 hingga 1950. Nah, kita nyatakan ini periode setelah kemerdekaan ya, 5 tahun setelah kemerdekaan. Pada periode ini atau periode awal pasca kemerdekaan,
titik tekan dari pemikiran dan pengaturan HAM itu masih berkutat pada hal-hal yang tadi difikirkan pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu hak terkait dengan kebebasan berserikat, berorganisasi, bebas dalam menyampaikan pendapat. Pada periode ini bisa kita lihat negara sudah mulai mengatur pemajuan, pemenuhan, dan jaminan HAM ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengedepankan ide tentang jaminan kemerdekaan merupakan hak dari segala bangsa, di antaranya. Kemudian di pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum, kebebasan memeluk agama, kebebasan menyampaikan pendapat, dan seterusnya. Lalu kita juga ikuti terkait dengan hak-hak di bidang politik, sosial politik. Kita dapat lihat dari maklumat pemerintah di rentang November 1945. Di masa selanjutnya, pada saat Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku, kita dapat lihat pemikiran terkait dengan HAM ini pada bab 5, khususnya pada rentang pasal 7 hingga 33. Selain itu juga ada pengaturan terkait dengan jaminan tersangka. Lalu di bidang ekonomi juga kita bisa dapati pengaturan terkait dengan hak-hak untuk bisa mengedepankan hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya masih di dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam pasal-pasal di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian kita masuk pada periode setelah kemerdekaan, khususnya pada rentang 1950 hingga 1959. Masa ini kita kenal dengan periode parlementer. Sejarah pemikiran di kala ini mulai munculnya partai-partai politik yang dengan beragam ideologi. Hal ini menunjukkan adanya jaminan terhadap pemikiran di bidang politik yang dijamin secara luas. Kita tahu pada periode ini ada pemilu pertama di Indonesia yang diikuti oleh banyak sekali partai politik. Itu merupakan wujud dari kebebasan warga negara Indonesia untuk berserikat, berkumpul di dalam wadah partai politik. Ada ide atau pengaturan terkait dengan kebebasan pers, mulai ada pemilihan umum, kontrol parlemen atas eksekutif, yang ini juga menunjukkan bagaimana warga negara mengontrol kekuasaan eksekutif, dan ada kecenderungan di kala ini perdebatan HAM itu dibuat secara bebas dan demokratis, sejalan dengan demokrasi liberal yang kala itu dianut. Pada rentang ini kita bisa ikuti bahwa Indonesia sudah mulai meratifikasi beberapa konvensi internasional bidang HAM yang cukup krusial, ya. Misalnya Konvensi Geneva, Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. Kemudian rentang tahun 1959 hingga 1966, masa ini dimulai dari penilaian oleh Soekarno bahwa demokrasi liberal, demokrasi parlementer itu tidak bersesuaian dengan karakter bangsa, sehingga harusnya diadopsilah demokrasi terpimpin. Mulailah ketika itu kita bisa merasakan adanya pemerintahan yang absolut, bahkan presiden dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini berkonsekuensi langsung terhadap bagaimana penjaminan, pemajuan, pengaturan hak-hak asasi manusia di Indonesia, yang jika tidak bersesuaian dengan kebijakan pemerintah maka akan diberikan perlakuan yang tidak baik. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan di rentang 1966 hingga 1998 yang kita lebih akrab kenal dengan periode Orde Baru. Pada masa ini hampir sama dengan periode Orde Lama. Orde Baru memandang bahwa HAM dan demokrasi itu adalah produk Barat yang harus disesuaikan dulu dengan prinsip-prinsip gotong royong, kekeluargaan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Sayangnya, sikap a priori ini kemudian ikut mempengaruhi cara pandang negara dalam memajukan hak asasi manusia warga negaranya, termasuk watak yang sama seperti Orde Lama. Kalau berbeda gerakan politik dengan pemerintah, maka dianggap tidak baik di mata pemerintah, ya. Di antara butir penolakan pemerintah Orde Baru terhadap konsep universal HAM bisa kita ikuti. Di antaranya, Orde Baru menyatakan HAM itu pemikiran Barat yang tidak bersesuaian dengan nilai Pancasila. Bangsa Indonesia lebih dulu punya Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Deklarasi Universal HAM itu baru di tahun 1948. Isu HAM juga dianggap sering memojokkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena itu, pengadopsian berbagai hal yang terkait dengan jaminan HAM yang berlaku di dunia internasional tidak sepenuhnya dilakukan. Namun demikian, tetap ada gerakan dari lembaga swadaya masyarakat yang menuntut adanya penjaminan HAM lebih baik. Maka hadirlah Komnas HAM di tahun 1993 dengan Kepres. Ya, jadi ini satu kemajuan yang baik di masa Orde Baru. Lalu juga kita bisa ikuti adanya beberapa konvensi HAM yang diratifikasi terkait dengan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi hak anak, dan konvensi anti apartheid dalam olahraga. Nah, beberapa hal ini menunjukkan adanya geliat terhadap penjaminan HAM yang lebih baik di ujung-ujung masa Orde Baru. Bagian yang terakhir kita bisa ikuti penjaminan HAM ini pada masa era reformasi hingga sekarang. Jadi bisa kita lihat pelindungan HAM di masa ini sudah semakin pesat, ya, di samping adanya jaminan HAM dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan 4 kali perubahannya itu, yang mengatur bahkan ada bab khusus terkait dengan hak asasi manusia. Di sebelumnya ada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, ada Undang-Undang tentang Pengadilan HAM di tahun 2000, lalu ada ratifikasi terhadap hak-hak ECOSOC di tahun 2005 dengan Undang-Undang nomor 11, juga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi ICCPR, ya. Kesemua itu merupakan wujud dari perkembangan jaminan HAM yang lebih baik di masa era reformasi. Namun tentu di ujung pembahasan ini kita perlu nyatakan perkembangan hingga hari ini sudah cukup baik. Dilihat dari instrumen pengaturannya sudah cukup lengkap, namun penting untuk membangun kemampuan dan kemauan dari penyelenggara negara untuk menegakkan hukum HAM itu. Jangan sampai instrumennya lengkap, namun dalam praktiknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, pada masa reformasi kita juga penting untuk mengingatkan agar sejarah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang sudah terjadi sebelumnya segera diusung dan diajak untuk sampai kepada kesimpulan. Demikian bahasan terkait dengan sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia, dimulai dari masa sebelum kemerdekaan hingga kondisi existing yang bisa kita ikuti hingga hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.